Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama Jawa Medok Channel ya. Kali ini tentang membahas budaya dan sejarah Jawa ya, teman-teman. Nanti akan menyuguhkan cerita perjalanan mbah-mbah kami ya, yang terkhusus di daerah Blitar, Jawa Timur ya. Nah itu. Dan untuk sementara waktu, sebelum menyimak ceritanya, teman-teman, ini ada tips ya dari Jawa Medok ya. Tips dari Jawa Medok yaitu tentang mengobati penyakit kulit ya. Tipsnya mengobati penyakit kulit, kadas, kurap ya, kadas, kurap ataupun panu ya. Itu kutu air. Nah, kadas, kurap itu diobati sulit sekali ya teman-teman semuanya ya. Itu tapi nggak ada salahnya kita mencoba ramuan ini ya. Nah, yang perlu disiapkan teman-teman untuk mengobati kadas, kurap ya, itu yang berada di kaki. Carilah daun petai Cina. Nah, daun sama pupus petai Cina itu kalau orang biasanya sebutnya apa itu, kelandingan atau lamtoro ya. Nah itu. Nah cari itu beberapa itu ya, beberapa daun. Terus cari daun tales. Nah, cari daun tales. Terus caranya bagaimana? Caranya begini ya teman-teman. Buatlah perapian. Nah, perapian itu nggak perlu besar-besar ya. Yang penting ada bara apinya. Nah, bara api setelah sudah jadi itu dibakar ya. Daun sama pupus petai Cina itu dibakar. Nah itu daun sama pupusnya dibakar. Terus kaki kita ya, kaki kita yang terkena kadas kurap itu letakkan di atasnya ya, dikira-kira sendiri agar tidak panas kebakar ya, agar tidak panas. Itu agak tinggi sedikit dari apinya. Yang dibutuhkan asap itu ya, asapnya yang dibutuhkan. Nah itu terus kaki kita itu ditutupi dengan daun tales. Nah itu lakukan beberapa menit ya gitu ya. Itu insya Allah akan mengobati penyakit kulit itu ya. Dan kalau untuk panu, carilah itu lengkuas ya, lengkuas kalau orang Jawa sebutnya laos. Cari itu, setelah itu dioles-oleskan itu untuk panu. Kalau ada ditambah dengan semut hitam ya, semut hitam itu digiles sama lengkuas itu baru dioserkan ke panu. Itu insya Allah bisa menyembuhkan ya gitu ya. Tapi yang namanya obat nggak setiap orang cocok, makanya nggak ada salahnya untuk mencoba ya. Nah, kalau sudah dicoba akan tahu hasilnya itu cocok apa enggaknya ya. Tapi yang jelas ramuan-ramuan yang Jawa Medok bahas apapun itu enggak mempunyai efek samping yang berbahaya ya teman-teman ya. Ya gitu. Terus untuk berikutnya kita membahas cerita ya, cerita sejarah. Ini sejarah mbah-mbah ya, nenek moyang kami warga Blitar, Jawa Timur khususnya, dan mungkin juga daerah-daerah lain ya. Ini menceritakan zaman Belanda. Nah, zaman Belanda dulu itu mbah-mbah kami sengsara banget ya teman-teman ya. Itu disuruh kerja paksa, rumosa ya. Itu terkhusus mbah saya sendiri ya. Mbah saya sendiri itu disuruh romusa untuk jalan kaki ya, jalan kaki dari Blitar pertengahan itu di bawahnya lereng Gunung Kelud. Nah itu disuruh jalan ke pantai selatan, yaitu pantai Jolosutro.
Nah itu jaraknya sekitar kurang lebih 40 km ya teman-teman. Dan bayangkan ya, zaman dulu berjalan 40 km itu jalannya masih gelap, belum ada lampu, terus jalannya masih tanah, naik turun sempit itu, di bawah tekanan dari para Belanda ya dulu ya, kayak gitulah. Setelah sampai di pantai selatan itu mereka pada bingung apa yang mau diomongkan, apa yang mau dikerjakan, itu pada kebingungan ya. Akhirnya setelah beberapa saat di situ, rupanya mereka itu disuruh membendung lautan. Itu kan aneh ya teman-teman ya. Nah itu suruh membendung lautan, bikin beteng-beteng kayak gitu ya. Yang namanya lautan kayak gitu dibendung ya bagaimana mungkin ya. Itu sebenarnya dua keuntungan kalau berhasil ya. Yang satu itu kan rencananya Belanda mau dibikin pelabuhan waktu dulu. Dan yang kedua sambil mengurangi para pejuang-pejuang Indonesia ya. Itu maksud Belanda itu kayak gitu dulu ya. Ini bukan cerita karangan ya teman-teman, ini cerita sejarah ya. Dan kebetulan mbah saya sendiri itu mengalami ya. Selama kerja paksa itu jarang diberi makanan ya teman-teman ya. Makanan itu nyari sendiri, kayak umbi-umbian, kayak apa saja yang bisa dimakan ya. Dan gak ada bayaran, yang namanya Romusa itu teman-teman ya. Dan itu ceritanya, bahkan sampai berbulan-bulan ya teman-teman ya. Itu cerita mbah saya ya. Ya gitulah nasib, gimana ya, nasib sedih, pedih untuk memperjuangkan negara ini hingga akhirnya merdeka seperti saat ini ya. Itu perjalanannya termasuk kayak orang-orang yang diajak Romusa itu kan termasuk pahlawan juga ya teman-teman, tapi yang nggak dikenal ya, kayak gitu. Makanya sekarang miris sekali ya kita sebagai orang Indonesia melihat anak-anak zaman sekarang yang nggak pernah menghargai para pahlawannya. Itu miris sekali sebenarnya, kasihan ya teman-teman ya. Dengan berbagai alasan, berbagai dalih apa gitu. Tapi ya perlu kita ingat ya teman-teman ya, tanpa mereka kita nggak akan seperti ini ya. Ya gitulah. Baiklah teman-teman, saya kira sampai di sini ya ngomong-ngomong lantur ini ya. Dan mohon maaf jika ada kekurangannya, dan diambil manfaatnya saja. Semoga bermanfaat. Ditunggu saran dan kritiknya. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Dinasiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.